Temuan lepas yang sudah kami dapatkan adalah beberapa fragmen dari gerabah seperti tempat air, wadah air, terus beberapa fragmen dari genteng yang terkonsentrasi di sisi kotak gali di sisi selatan. Terus kita juga hanya kecil sekali temuan dari porselin yang kita masih identifikasi. Lalu ada fragmen dari arca, yaitu yang berbahan batu dengan relief ataupun goresan yang berpola. Hampir 2 minggu kita lakukan ekskavasi ini, progresnya kita sudah mendapatkan beberapa temuan, yaitu temuan struktur maupun temuan lepas. Temuan struktur yang sudah kita dapatkan sampai pada minggu kedua ekskavasi ini, yang pertama adalah temuan struktur pagar yang kita indikasikan sebagai pagar sisi selatan dan juga lanjutannya di sisi barat. Lalu struktur yang kedua yang kita temukan pada sampai minggu kedua ini adalah struktur bangunan utamanya atau candi utamanya, yaitu struktur sisi timur dan struktur sisi selatan. Lalu yang menarik, kita temukan dua struktur sudut. Yang tahun 2019 kita sudah temukan struktur di sudut barat laut. Nah, pada tahun ini sampai minggu kedua ini kita menemukan dua struktur di sudut yang berbeda, yaitu sudut barat daya dan sudut timur laut. Nah, kita belum tahu persis asumsinya apakah dia memiliki 4 struktur di setiap sudut itu. Untuk itu kita akan coba kejar di sudut tenggara, yaitu dalam minggu kedua ini kita coba porsikan 1 kotak atau 2 kotak gali yang khusus untuk mengidentifikasi struktur bata yang berada di sudut tenggara. Nah, setelah kita mendapatkan keempat sudutnya nanti, kita baru bisa menginterpretasi apakah dia itu merupakan struktur yang disiapkan sebagai menara atau perwara. Nah, ini perlu kita buka dulu keseluruhannya dengan harapan kita dapat informasi yang akurat terkait struktur yang berada di sudut ini. Nah, terkait struktur pagar keliling, kita nanti akan coba kejar juga melalui struktur pagar sisi selatan yang sudah kita temukan di sudut barat daya tersebut. Jadi akan kita kejar sesuai dengan orientasi strukturnya yang mengarah ke timur. Nah, ini akan secara bertahap akan kita kupas. Untuk jenis bahan penyusun yang digunakan, memang sebagian besar pondasi atau bagian bawah dari struktur candi ini tersusun dari batuan andesit. Lalu di bagian atas batu andesit ini kita temukan struktur dengan bahan penyusun dari bata merah atau bata. Nah, asumsi apakah dia dibangun dengan pondasi andesit lalu dibuat dinding dari bata, atau diasumsikan bata tersebut merupakan kelanjutan periode, jadi tidak satu masa dibangun dengan andesitnya, atau memang dibangun terlebih awal atau baru dari batu andesit, jadi memang jauh masanya. Nah, ini kami belum bisa menjawab dari hasil penggalian sampai minggu kedua. Tapi paling tidak ketika kita buka nanti di sekeliling struktur bangunan induk ini,
kami harap nanti bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa struktur cagar budaya khususnya candi yang ada di situs Bere Kahuripan ini, apakah dia memang struktur batu andesit dengan pagar langkan atau dengan dinding bagian atas tersusun dari bata. Nah, analisis seperti ini juga akan kami konfirmasi dengan tenaga ahli atau narasumber yang kompeten. Nanti baru kita bisa menyebutkan interpretasi itu apakah dia memang tersusun dari dua bahan penyusun yang berbeda atau dari periode yang berbeda. Nanti kita akan ketahui setelah semua sisi terbuka dan melihat juga dengan komparasi beberapa bangunan suci atau candi di luar dari situs Bere Kahuripan sebagai komparasi atau pembanding, apakah memiliki kesamaan atau apakah ada beberapa candi yang punya model seperti ini. Nah, ini belum bisa terjawab sampai minggu kedua, nanti akan kita coba analisis lebih lanjut. Untuk batu andesit, kita belum bisa menemukan lapis paling dasar atau lapis paling bawah sampai minggu kedua. Nah, jadi ternyata variasi ataupun lapisan dari batu andesit ini masih belum menunjukkan lapisan yang terukur untuk data penelitiannya. Jadi yang terlihat sekarang pun masih belum seluruh permukaan ini sama layer untuk batuan andesitnya. Nah, harapan kami memang berapa lapis untuk pondasi, baru berapa lapis bata di atasnya dan lain sebagainya itu baru kami lakukan nanti di penelitian pada minggu ketiga dan keempat. Karena salah satu hasil uji tahun 2019 terkait dengan lapisan batu andesit yang menjadi pondasi dari bangunan ini, kami masih belum menemukan sampai dasar dan sudah kotak gali itu terdapat sumber air. Jadi belum bisa melanjutkan ekskavasi ketika itu. Nah, ketika sekarang adalah musim kemarau atau belum musim hujan, mungkin nanti kami akan coba test pit di satu sisi untuk mengetahui berapa lapis sampai kepada lapisan paling bawah itu. Jadi sekarang kita baru lihat ada yang hanya 4 lapis batu andesit, ada yang paling tinggi itu ada sekitar 9 lapis, tapi itu bukan merupakan lapisan akhir. Jadi masih ada lagi lapisan batu andesit yang di bawahnya. Nah, ini sasaran kita adalah minggu ketiga dan keempat baru bisa menemukan itu. Setelah kita buka dulu semua tutupan lahan yang ada di permukaannya. Sejauh ini Pak, temuan lepas apa Pak? Oke, temuan lepas yang sudah kami dapatkan adalah beberapa fragmen dari gerabah seperti tempat air, wadah air, terus beberapa fragmen dari genteng yang terkonsentrasi di sisi kotak gali di sisi selatan. Terus kita juga hanya kecil sekali temuan dari porselin yang kita masih identifikasi. Lalu ada fragmen dari arca, yaitu yang berbahan batu dengan relief ataupun goresan yang berpola, yang masih kita identifikasi itu bagian apa. Nah, insya Allah kita akan coba analisis secepat mungkin dan kita akan publish kepada masyarakat melalui pojok informasi yang akan kita mulai nanti pada minggu ketiga. Jadi masyarakat bisa melihat kotak galinya, sekaligus bisa mengetahui temuan apa saja yang berhasil diungkap, yang kami display, kami sajikan di pojok informasi itu, tepatnya di sisi barat dari situs Bere Kahuripan atau di Pendopo Tani Desa Klinterejo.